8 orang itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Kenapa saya anggap tidak hati-hati? Karena kalau kita lihat dari aspek dokumen juridisnya itu memang lengkap. Dari aspek prosedurnya itu memang terpenuhi prosedurnya. Tapi ketika kita cek kepada fakta materialnya itu nggak sesuai karena sudah tidak ada bidang tanah. Nah, karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhi sanksi. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, katun, urusan tata usaha negara, maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur mens rea, misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu dari masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar, misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Apakah ada dugaan suap terhadap mereka, Bang? Apakah ada dugaan suap dari swasta? Nggak tahu aku kalau itu saya nggak tahu. Berarti dari Anda belum menemukan ada dugaan suap terhadap Ya, sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian, itu kewenangan APH, bisa di polisi. Bagaimana sertifikat itu terbit? Katanya tadi secara administratif semua sesuai prosedur, ya. Tetapi ketika dicek secara material tidak sesuai, ya. Cek ke lapangan, cek kondisi fisik, ternyata tidak sesuai. Nah, yang pasti ada yang salah. Siapa yang salah? Pengembangnya, pemilik SHM-nya, atau pejabatnya? Kalau saya melihat pejabatnya, dan itu sudah dibuktikan atau sudah terbukti. Apa itu? Ke-8 oknum pejabat di Kementerian atau RPPN sudah dipecat. Ya, karena apa? Karena mereka telah menerbitkan sertifikat HGB tanpa melakukan prosedur yang benar. Itu tadi cek materialnya kata Pak Nusron. Ya, jadi kemudian apakah terjadi suap? Suap terjadi mempercepat proses, itu yang pertama. Kedua, suap terjadi karena proses dipersulit. Ketiga, suap terjadi karena ada yang menawarkan diri untuk mempercepat proses. Nah, dari mana awalnya? Ya tentu pasti dari mereka yang berwenang untuk menerbitkan kebijakan, untuk menerbitkan sertifikat itu. Sehebat apapun pengembang, sehebat apapun mereka-mereka yang punya uang untuk menawarkan diri supaya SHGB ini terbit, kalau pejabatnya benar, maka SHGB itu tidak akan terbit. Malah justru mereka lah yang pertama harus melaporkan bahwa telah ada pencobaan melakukan penyuapan. Ya, nah itu dia. Nah, kenapa semua itu bisa saya sampaikan? Karena memang SHGB itu sudah dicabut oleh Pak Menteri, bahwa SHGB itu salah. Nah, kenapa lagi bisa salah? Ya itu tadi, logikanya tidak berjalan sesuai prosedur. Karena saya yakin ada uang. Kemudian Pak Menteri bilang, belum bisa dibuktikan, belum ada bukti. Iya, karena mereka juga melakukan itu dengan sangat hati-hati. Sebisa mungkin tidak bisa dibuktikan. Tetapi logika kita berkeyakinan bahwa itu pasti ada suapnya, ya. Ada unsur kepentingan apa pejabat itu menolong, dalam tanda petik menolong, mengeluarkan sertifikat itu yang nyata-nyata tidak benar. Pasti dia mendapatkan imbalan dong, pasti dia mendapatkan sesuatu dong. Nah, kemudian siapa yang mereka kadalin? Yang mereka kadalin adalah menterinya sendiri.
mereka menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka. Ya, menterinya merasa semua sudah berjalan dengan baik adanya, ya, ternyata para bawahan melakukan sesuatu yang di luar dari prosedur. Nah, jika kemudian menterinya disalahkan, alasannya apa? Kalau menteri memberikan instruksi yang berupa apa? Untuk mempermudah orang-orang yang di pesisir pantai ini mendapatkan SHGB. Ya, tolong, kalau nanti begini-begini ada yang datang, ada yang mengurus sertifikat begini, tolong dibantu. Ya, arti menterinya bisa disalahkan. Yang membuat saya bingung kasus pagar laut atau SHGB, ya, SHGB laut, apa? Semua langsung diarahkan kepada Jokowi. Bingung saya. Salahnya Jokowi katanya. Ada lagi yang bilang pasti ada korupsi Jokowi katanya. Kenapa sih harus langsung ke Jokowi? Harus bisa dibuktikan dan harus ada juga logikanya. Apa itu? Apakah penerbitan SHGB laut ini ada instruksi dari Jokowi? Apakah juga proses penerbitan SHGB ini ada instruksi dari menteri yang mengatakan kalau ada pengurusan di bagian ini, tolong jangan diganggu, tolong langsung diselesaikan saja. Nah, apakah itu ada? Ya, kalau itu tidak ada, ya pasti ini adalah, ya, kenakalan dari oknum kementerian itu, Kementerian ATR BPN itu, ya, bukan menterinya, apalagi Jokowi. Kalau menterinya aja tidak bisa dibuktikan telah melakukan kesalahan dalam penerbitan sertifikat HGB laut ini, ya jangan langsung ke Jokowi. Ya, jangan langsung ke Jokowi. Mereka banyak yang menyasar Jokowi. Logikanya apa? Karena sekarang Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Dia adalah rakyat sipil biasa. Juga bukan kader partai, apalagi ketua partai. Jadi dia sama dengan kita, rakyat biasa. Maka saya melihat disinilah kesempatan untuk memenjarakan Jokowi. Seperti itu kira-kira politik yang diambil dari peristiwa pagar laut ini. Ya, semua melaporkan Jokowi korupsi berdasarkan data OCCRP. OCCRP sudah menyangkal itu, tidak punya data. Kemudian dilaporkan lagi karena pagar laut ini ada hubungannya dengan Jokowi. Datanya entah dari mana kita nggak tahu. Tapi logika saya seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak ada instruksi, sekalipun bukan instruksi tertulis, ya, punya bukti, silahkan. Berarti saya pun yang paling depan juga yang akan melaporkan Jokowi, melaporkan menterinya. Saya siap berdiri dengan kalian semua yang menyatakan Jokowi korupsi, Jokowi melakukan kejahatan. Tetapi kalau semua ini, ya, dibentuk hanya karena sakit hati, karena dipecat, karena sebagainya, ya, jelas-jelas ini adalah dendam yang tidak pernah berakhir karena kalah di Pilpres. Ini dendam yang tidak berakhir. Negara tidak butuh orang pendendam. Negara butuh dukungan supaya pembangunan ini berjalan dengan baik. Maka mari kita dukung Menteri ATR BPN untuk menyelesaikan kasus pagar laut ini sebagaimana dia telah memecat, sebagaimana dia telah atau kementeriannya telah memecat ke-8 oknum itu. Tinggal membuktikan suap tidak suapnya, tapi yang pasti ada suap di sana. Silahkan dibuktikan karena logika sudah sering dibuktikan. Setiap proses yang berjalan tidak melalui prosedur yang benar, pasti ada kong kali kongnya.
Semoga Menteri ATR BPN yang sekarang bisa benar-benar bekerja dengan benar, dengan baik, dan membersihkan semua di kementeriannya dari perilaku-perilaku yang cinta uang.